malam Pak Theo, dan kami mengucapkan terima kasih. Saya mewakili bidang persekutuan. Eh, Malam ini kita dikumpulkan karena ada kerinduan dari para aktivis untuk meningkatkan, mengupdate dan mengupgrade baik komitmen, baik kompetensi dalam hal pelayanan penyambutan jemaat. Jadi Majelis Bidang Persekutuan sudah merapatkan, mendiskusikan, dan kemudian dalam keputusannya kami sepakat untuk membuat pelatihan atau pembinaan ini bagi rekan-rekan penyambut jemaat ataupun aktivis secara umum. Malam ini kita akan dipandu, ditolong oleh Pendeta Yosef Theo yang melayani di GKI Jatinegara. Namun sekarang Pak Theo berada dalam pendeta tugas khusus Sinode Wilayah Jawa Barat di Gereja Presbyterian Bukit Batok. Nanti mungkin Pak Theo bisa memperkenalkan lagi. Yang pasti beberapa orang, banyak orang di Pengampon mengenal Pak Theo, mengenalnya dengan Pendeta Teto Leong ya Pak ya. Nah ini menangkap kerinduan jemaat juga untuk mendengarkan suara Pak Theo kembali. Jadi kita bersyukur karena di tengah kesibukan Pak Theo malam ini kita dapatnya malam-malam pun kita okein gitu ya. Yang penting dapat Pak Theo gitu. Dan malam ini kita bisa ketemu dan mari kita hayati, kita rayakan ini sebagai berkat Tuhan bagi para aktivis penyambut jemaat, bagi Bapak Ibu MJ GKI Pengampon yang pernah mengenal Pak Theo, dan juga kesempatan kita diperbaiki, ditambahi, disegarkan melalui pelatihan malam ini. Kita akan mulai. Saya mengundang Mr. Pak Penatua Paulus untuk membuka dalam doa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat petang hari ini Engkau boleh berikan kami kerinduan untuk bersama-sama bertumbuh dalam pelayanan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami dan waktu serta kesempatan, meskipun kami dapat melakukan aktivitas dan juga kami bertemu dalam via Zoom ini. Tuhan, biarlah materi yang telah dipersiapkan oleh Pak Pendeta Yosef Theo boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di GKI Pengampon saat ini untuk meningkatkan pelayanan kami, memancarkan kasih dan kemuliaan Kristus dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami semua. Kami mau mempercayakan ruang Zoom ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami agar jaringan internet atau peralatan dipakai boleh menunjang pembinaan kami saat ini. Kami minta berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang mungkin tidak bisa hadir karena satu dan lain hal terkait dengan kesehatan mereka. Kiranya mereka kurang fit, kiranya Tuhan yang boleh menjamah, menyembuhkan, sehingga pada saatnya nanti mereka juga boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa mendukung juga buat rekan-rekan yang mungkin belum tergerak untuk bergabung saat ini. Kiranya juga Tuhan yang menolong mereka, membuka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka pada saat nanti juga boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap berucap syukur. Amin. Amin. Baik. Rekan-rekan, salah satu hal yang diajukan oleh koordinator aktivis penyambut jemaat adalah kerinduan bahwa pelayanan kita bukan sekedar rutinitas, tetapi benar-benar merupakan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Dan diharapkan melalui pelayanan ini pun kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Oleh karena itu salah satu sesi yang diharapkan nanti kita akan belajar bersama-sama adalah bagaimana kita melihat pelayanan ini sebagai refleksi dari apa yang menjadi kerinduan Allah Bapa menanti umatnya. Oleh karena itu kita akan mengangkat sebuah pujian berikanku hati, supaya kita diingatkan kembali bahwa hidup kita sebagai pengikut Kristus juga harus memiliki kerinduan untuk memiliki hati seperti Kristus, mata seperti Kristus. Kita angkat pujian berikanku hati.
yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Berikan kami hati, Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku Tuhan. Berikan ku hati-Mu. Pak Theo, dipersilahkan. Baik, selamat malam. Saya share slide dulu. Baik, selamat malam, saudara-saudara. Saya sangat percaya bahwa saudara tetap ada di belakang video yang off itu, ya, supaya saya tetap percaya Anda ada di sana dan mendengarkan, ya. Dan terima kasih pertama-tama kepada Majelis Jemaat GKI Pengampon 31, khususnya di Majelis Jemaat bidang persekutuan, gitu ya, bidang persekutuan yang memfasilitasi acara ini yang bagi saya juga mempersiapkannya itu juga saya belajar dan menjadi berkat juga buat saya, mengingatkan, melengkapi saya juga dan sebagainya. Oke, Cirebon ini punya kenangan khusus, ya. Saya tetap di hati saya itu tetap ada Cirebon begitu, ya, karena saya
stase pertama kali itu di Cirebon ya 87, dan saya ngekos satu kamar dengan pendeta Santoni yang sekarang di Gading Serpong. Itu Pulau Saren 90, saya ngekos di situ. Nggak tahu masih ada nggak itu rumah kos itu ya. Jadi oke, saya sekarang PTKS di Gereja Presbyterian Bukit Batok yang dulu juga gerejanya Pras di situ juga ya. Dan kita akan sharing bersama-sama, boleh diperdalam nanti materinya lewat pertanyaan, boleh ditambahkan ya lewat pertanyaan-pertanyaan maupun juga pengalaman-pengalaman kita. Kita sama-sama saling belajar. Ya. Oke, sesi pertama ini menyambut dengan hati Bapa. Ini sangat baik temanya ya. Dan saya kasih satu moto, melakukan dengan hati, meninggalkan kesan mendalam. Ya, meninggalkan kesan yang mendalam. Oke, tujuannya adalah seperti ini, aktivis memahami pelayanan penyambutan, sama seperti Allah menyambut dan menanti umatnya. Aktivis menjalankan pelayanannya dengan serius, dengan antusias dan kepedulian. Saya mau katakan dengan jujur, teman-teman saya semua, pelayanan penyambutan itu adalah pelayanan yang paling tidak pernah beres di gereja. Pelayanan penyambutan itu selalu pelayanan yang dianggap ecek-ecek. Itu pelayanan yang tidak pernah dilayani dengan serius dan dilakukan. Hampir ini semua masalah gereja. Kecuali gereja-gereja karismatik. Salah satu yang menyebabkan gereja karismatik itu berkembang dan bertumbuh bukan pertama-tama karena khotbahnya. Ya, kita tahu khotbahnya seperti apa. Tetapi yang menyebabkan mereka bertumbuh dan semua orang yang datang ke situ merasakan feel at home. Gua datang tuh seperti raja disambut. Itu adalah karena penyambutannya. Saya beberapa kali refreshing kebaktian di sana. Mereka tuh penyambutannya seragam, casual, pakai kaos, seragam, tetapi menyambut seperti saya sudah dikenal lama oleh mereka. Ya. Tapi kalau kita datang ke gereja-gereja mainstream, gereja-gereja Protestan, itu penyambutannya betul-betul seperti robot dan patung. Ya, jadi sebetulnya dengan jujur, kalau saya harus apresiasi GKI Pengampon 31 ini, dengan menyelenggarakan pelatihan pembinaan penyambut, saya kira itu adalah satu penglihatan yang sangat-sangat jelas sekali. Karena pelayanan inilah yang paling dianggap pelayanan tidak berkualitas dan berbobot. Sehingga sambil asal-asalan juga bisa. Ya, kalau nggak bisa pelayanan, bisa telepon minta gantiin, on the spot juga langsung bisa gitu ya. Tetapi itulah paling jadi penyebab gereja jadi jemaat tidak merasakan sebuah ini rumah rohani ya. Dan ketiga adalah memberikan kesadaran kepada tim penyambut bahwa pelayanan ini sangat penting agar jemaat merasakan kasih, perhatian dan penghargaan. Ada sebuah kasih dan perhatian penghargaan, mendorong tim penyambut jemaat melakukan pelayanan dengan maksimal dan tidak sekedarnya ya. Oke. Pendahuluannya begini, teman-teman. Tugas pelayanan penyambut jemaat itu sangat sederhana. Saking terlalu sederhananya, maka seringkali diremehkan. Yang meremehkan itu bukan jemaat, tapi si penyambut itu sendiri. Sebenarnya pelayanan ini tidak kalah pentingnya dengan tugas pelayanan yang lain dalam satu ibadah jemaat. Saya tanya, pertama kali jemaat masuk ke gereja, pertama kali dia tidak ketemu pendeta. Dia tidak ketemu majelis. Dia ketemu dengan tim penyambut. Nah, kalau tim penyambutnya itu menyambutnya dengan sangat tidak baik, maka mau pendeta malaikat sekalipun yang berkhotbah, dia udah masuk ke ruang gereja dengan mood yang tidak baik. Tapi kalau dia disambutnya dengan hebat, luar biasa, kasih perhatian, ya, waduh, saya kira dia masuk dengan sebuah ras. Ya maaf ya, walaupun barangkali khotbah sederhana, tapi dia merasakan.
Maka survei membuktikan yang membuat jemaat betah di satu gereja, khotbah ternyata urutan ketiga. Urutan pertama itu adalah penyambut, yang dalam bahasa kerennya usher. Ya, kalau di gereja kami itu buser, penyambut dan usher. Ya. Jadi kalau sudah ada orang baru, ada meja khusus untuk orang baru, disediakan minum teh di situ, wah ya, betul-betul merasa disambut dengan luar biasa ya. Jadi sebetulnya yang meremehkan siapa? Ya bukan jemaat yang meremehkan, tapi penyambut itu sendiri. Tetapi sebenarnya ini pelayanan yang tidak kalah penting. Karena apa? Inilah kalau diibaratkan ladang, ini yang menggemburkan tanah. Sehingga nanti majelis menyambut, pendeta berkhotbah, itu juga tinggal enak. Kenapa? Karena penyambut inilah yang menggemburkan. Tapi kalau penyambutan pelayanannya agak jelek ya, maka tanahnya tetap keras. Ya, akhirnya apa? Duduk jemaat ngantuk, dengar khotbah semeriah apapun juga nggak terlalu menarik. Ya. Maka ini yang sangat-sangat seringkali gereja mengabaikan tim penyambutan ini. Ada gereja-gereja yang apa itu, yang berhasil, yang banyak, katakanlah begitu ya. Walaupun ya tentu kita bisa bahas banyak, belum tentu juga kualitas, tapi jemaat merasakan sangat ini rumah saya, ini feel at home. Kenapa? Karena gereja itu sangat memperhatikan tim penyambut, kelompok penyambut, bahkan memberikan pelatihan, memberikan retreat khusus penyambut, ya, bahkan mengundang dosen-dosen yang memang bidangnya hospitality. Wah, kita pernah mengundang dosen yang khusus hospitality. Ya, memang dia, waduh, jago sekali. Dia melatih bagaimana front office, ya, bagaimana petugas restoran menyambut orang dan sebagainya. Ya, waduh. Maka di situ dia bilang, satu kali kami mengundang satu dosen hospitality di Singapura. Maka dia bilang, kalau saya amati semuanya, maka penyambut yang paling jelek adalah gereja. Ya. Kalau kita datang ke restoran itu disambutnya, waduh, luar biasa ya, dan sebagainya ya. Tapi kalau penyambut di gereja itu terserah lo mau duduk di mana, mau di mana itu. Nah, seringkali penyambutan seperti itu. Nah, prinsip dasar pelayanan seperti ini. Prinsip dasar pelayanan penyambutan. Penyambut itu adalah melayani Tuhan, bukan melayani jemaat. Sebagai penyambut jemaat, ya, Anda tidak sedang melayani manusia, tapi melainkan melayani Allah. Melalui kehadiran setiap warga jemaat yang Anda sapa di pintu masuk gereja. Jadi kalau Anda asal-asalan melayani jemaat, itu sebetulnya Anda sedang melayani Tuhan dengan asal-asalan. Kita nggak bisa melayani bos kita dengan asal-asalan. Kita nggak bisa melayani CEO kita dengan asal-asalan. Kita nggak bisa melayani juga presiden dengan asal-asalan. Ya. Jadi pelayanan penyambutan itu sebetulnya kita sedang melayani anak Tuhan, kita sedang melayani ciptaan Tuhan, kita sedang melayani sosok manusia ciptaan Tuhan. Tuhan saja menghormati dia, Tuhan saja menghargai dia, Tuhan saja memanggil dia. Ingat ya, gereja itu apa sih? Eklesia kan? Apa itu eklesia? Ekaleo. Apa itu ekaleo? Itu adalah keluar, kaleo itu dipanggil. Kaleo itu menjadi bahasa Inggris calling. Tuhan saja memanggil jemaat untuk datang. Tuhan tidak menghambat jemaat untuk datang. Dan ketika datang ke gereja memenuhi panggilan Tuhan, justru seringkali tidak dilayani oleh tim penyambut. Padahal Tuhan melayani umat. Maka mengapa di dalam setiap gereja, tidak ada gereja yang tidak ada penyambutan. Ada tim penyambut. Itu berarti sebuah simbol Allah menyambut. Jadi kalau kita asal-asalan ya, sembarangan saja dan sebagainya, maka sebetulnya kita sedang menghina Tuhan. Itu poin saya. Ya. Prinsip yang kedua adalah setiap jemaat itu orang penting. Setiap jemaat itu adalah orang penting. Ada 3 falsafah pelayan Tuhan. Yang pertama, waktu terbaik. Kapan waktu terbaik? Siapa orang yang paling penting? Pekerjaan apa yang paling baik? Nah, kalau kita memahami 3 ini, ternyata 3 falsafah ini
itu dipakai di dalam dunia bisnis, itu dipakai di dalam dunia hospitality, keramat keramat aman atau istilahnya itu dipakai di dalam pelayanan-pelayanan jasa. Ya, oke, kita bahas bersama-sama. Kapan waktu terbaik? Yang mau jawab boleh unmute. Kapan waktu terbaik? Esther sudah unmute. Ya, saya tahu dia pasti mau jawab. Ya, waktu terbaik pada saat kita berhadapan dengan orang yang akan kita sambut, Pak. Waktu terbaik. Kapan waktu terbaik? Sekarang. Kapan waktu terbaik? Betul jawaban Esther. Saat kita menyambut. Betul. Tapi kalau dari Efesus 5, Ulangan 23-21, kapan waktu terbaik? Waktu terbaik itu adalah sekarang. Now, itu waktu terbaik. Kapan waktu terbaik? Sekarang. Bukan entar, besok, enggak. Bukan tarsok, entar besok. Ada orang bilang kapan waktu terbaik? Waktu terbaik adalah waktu kita beribadah kepada Tuhan. Waktu kita bersaat teduh, waktu kita silent time, waktu kita piknik, waktu kita sujud menyembah sujud menghormati orang tua kita. Waktu kita memberikan. Iya, oke, betul semuanya. Tapi yang terindah secara filosofi adalah sekaranglah waktu terbaik. Kalau mau bertobat sekarang. Kalau mau bayar utang, kapan waktu terbaik? Ya sekarang gitu loh. Bukan tarsok, sekarang waktu terbaik. Kalau mau melayani Tuhan, sekarang waktu terbaik. Nggak ada waktu yang lain itu. Jadi filosofi inilah yang menyebabkan sekarang. Karena maaf ya, setiap hari loh, sekarang kita mendapatkan WA berita tentang kematian. Setiap hari. Jemaat kami itu satu kali hari Minggu, 6 berita kematian. 3 berita kematian. Ibunya si A, papanya si A, ya adiknya si B, semuanya rata-rata COVID. Siapa yang bisa menjamin besok kita masih bisa melayani? Jangankan besok, 1 menit pun di depan kita nggak tahu. Teman saya berkhotbah memimpin kebaktian kedukaan. Siapa yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan? Pulang dia ke rumah setelah dia melayani jemaat memimpin kematian. Tutup peti. Pulang dia ke rumah. Mati dia serangan jantung. Baru memimpin kedukaan. Dia mati. Dan kita semuanya kaget. Masa sih? Barusan memimpin. Barusan kita ketemu di rumah duka dan sebagainya. Sekarang waktu terbaik. Seringkali kita kapan? Kapan waktu terbaik olahraga? Sekarang. Kapan waktu terbaik diet? Maaf ya, saya tuh gagal terus diet karena besok aja dah. Sekarang terakhir dah. Makan nasi terakhir nih ya. Besok ada lagi. Nasi goreng pete lah dikasih, nasi goreng babat dikasih. Saya bilang aduh Tuhan, pencobaan berat sekali gitu ya. Ya, gagal lagi ya. Nggak apa-apa lah, udah besok lagi ya. Kapan waktu terbaik? Sekarang. Pelayanannya sekarang pelayanan. Maka itulah setiap di bisnis, kalau di pelayanan jasa, siapapun yang masuk ke tokomu, masuk ke restoranmu, masuk ke hotelmu, masuk ke perusahaanmu, ini adalah orang yang betul sekaranglah waktu saya terbaik untuk melayani. Maka gereja akan sukses ketika tim penyambut berkata, sekaranglah waktu saya melayani Tuhan. Besok mungkin nggak ada waktu lagi untuk melayani. Kapan saat terbaik untuk mencintai pasangan kita? Sekarang. Kapan terbaik untuk mengampuni? Sekarang. Kapan terbaik untuk memperbaiki relasi yang rusak dengan sesama kita? Sekarang waktunya terbaik. Tunda, akhirnya musuh kita besok mati. Kena COVID, nggak keburu kita minta maaf dan memaafkan. Kita mau nangis seperti apapun di kuburan juga percuma. Kapan waktu terbaik melayani orang tua kita? Ya sekarang mumpung papa, ayah, ibu kita masih ada.
Sekarang waktu terbaik. Kapan waktu terbaik? Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, oke. Siapa orang yang paling penting? Siapa orang yang paling penting? Saya semangat kalau lihat Esther akan menjawab. Ayo, Esther, Rosmalia, Esther. Siapa Esther yang orang paling penting? Semua orang penting. Hah? Semua orang. Baik. Baik sekali Esther. Semua orang penting ya, bagus ya. Oke. Siapa yang mau jawab? Yang lain boleh. Ayo, siapa orang paling penting? Diri kita juga penting, Pak. Oh iya, betul. Siapa orang paling penting? Saya sendiri. Ya, betul. Tapi pertanyaannya siapa orang paling penting? Jokowi. Waduh, kita kalau foto sama orang besar ya. Saya ke rumah jemaat, dia ada foto bersama Jose Mourinho. Wah, dia kan bola mania. Ya. Dia sengaja pergi ke UK, dia tungguin pada waktu latihan, itu busnya turun, itu dia teriak-teriak dari jauh, Jose, please, gitu ya. Saya mau foto, saya datang jauh-jauh dari Singapura, please, ya 1 minute, gitu ya. Wah, dia jauh-jauh gitu, dia begini gitu ya. Sampai si Jose tergerak, Jose Mourinho. Oke, come. 1 menit dia foto. Aduh, itu dia pajang itu foto. Itu orang penting bagi dia begitu. Ya, bagi kita siapa orang paling penting? Orang yang sekarang sedang bersama dengan Anda. Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu adalah gambaran siapapun yang bersama kita harus dilayani. Orang yang hari itu telanjang, kau beri dia pakaian. Orang yang bersamamu lapar, kau beri dia makan. Orang yang bersamamu sakit, itu orang penting. Dan kau besuk dia, kau kunjungi dia. Orang yang termasuk orang yang bersamamu waktu kau kunjungi di penjara, itu juga orang penting. Yesus selalu melihat manusia sebagai manusia. Tapi kita selalu melihat manusia itu bukan melihat manusia. Kita melihat manusia itu melihat pertama adalah harta milik, melihat posisinya, jabatannya, kekayaannya. Baru kita mau melihat. Yesus nggak pernah. Dia melihat Sakeus bukan sebagai pemungut cukai, tapi sebagai orang berdosa. Dia melihat perempuan Samaria bukan sebagai pelacur, tapi sebagai perempuan yang kosong jiwanya dan hatinya. Orang yang paling penting bagi Anda adalah kenalan Anda. Anda kenal pejabat, Anda kenal jenderal, Anda kenal menteri, Anda banyak kartu nama orang-orang penting yang ada di dompet Anda, dan Anda selalu bawa kartu nama itu. Anda foto, selalu simpan foto dengan orang-orang penting, dan sebagainya. Tetapi dalam prinsip Kristus, orang yang paling penting adalah orang yang sedang bersama Anda. Kalau yang bersama Anda itu adalah hanya seorang hansip, hanya seorang penjaga kebun, hanya seorang satpam, dia adalah orang paling penting. Dan Anda harus melayani dia sebagai VVIP. Harus jujur saya katakan, filosofi dunia itu banyak meng-copy paste filosofi Kristus. Filosofi Kristus. Waktu jemaat datang, naik apa dia? Wow, naik mobil. Oh, sorry, ini donatur gereja loh. Oh, ini kaya loh, ini CEO loh. Mungkin mobilnya belum datang, kita sudah stop dulu ya. Di ujung kita udah sambut. Waduh, kita sudah siap-siap dia mau datang. Tapi kalau jemaat datang naik becak, siapalah dia. Dia bukan orang penting buat saya. Dan itulah kekeliruan kita. Orang yang naik becak, kita sambut. Kita keluar dari zona berdiri kita.
Kita pegang tangannya, Oma itu, untuk turun dari becak dengan aman. Tapi orang yang naik mobil, kita juga samperin dia. Kita bukakan pintunya juga. Sama pintunya kita bukakan. Kita layani sama. Bukan mobilnya, bukan becaknya. Tapi as a human, itu adalah orang yang paling penting. Siapapun dia. Sudah lansia, atau siapapun dia. Sama. Pelayanan kita itu sama. Maka disinilah kekuatan dari gereja-gereja karismatik yang berkembang besar. Sekali kebaktian penyambutannya luar biasa. 10-20 orang menyambut. Dan semuanya tersenyum. Halo, apa kabar Oma? Halo Opa. Wah, orang disambut dengan sangat-sangat apresiasi sekali. Ya, siapa orang paling penting? Yang sedang bersama Anda. Kalau istri Anda sedang bersama dengan Anda, dialah orang penting. Jangan kau tidak layani dan tidak ladenin dia. Ngomonglah istrimu, tadi kau baca koran, kau nonton sembarangan. Kalau suamimu sedang bersama dengan kamu, ya itulah orang paling penting. Kalau anakmu sedang bersama kamu, itulah orang paling penting. Peluklah anakmu, main catur lah, main apa kayak bersama-sama. Dan itu orang penting buat Anda. Dan yang paling sering kita abaikan, orang di rumah kita tuh orang yang paling tidak penting. Kenapa? Karena selalu bersama dengan kita. Ya udah biasa, udah bosen, udah tahu. Oh enggak. Ya, orang yang paling penting adalah orang yang bersama dengan kita. Ya itu di rumah. Kalau mertua saya datang, wah itu orang paling penting. Wah mertua saya sayang sekali sama saya. Kenapa? Itu orang VIP itu dia baru datang. Ya. Kalau ipar saya datang, wow itu orang paling penting. Kalau kakak saya datang, itu orang paling penting. Semampu saya akan menjamu dan membawa dia ke tempat-tempat, ke Universal lah, dan sebagainya. Marina Bay Sands lah, dan sebagainya. Bawa mereka, ya. Cuma satu yang saya nggak bawa, ke kasino saya nggak bawa dia. Tapi ini orang paling penting. Saya kira kalau filosofi ini ditanamkan baik-baik di otak dan iman para penyambut, saya kira setiap orang akan selalu mau datang dan mau datang lagi. Bahkan dia tanya, mana itu si penyambut itu? Kalau boleh dia tiap minggu menjadi penyambut. Kalau boleh dia tiap minggu menjadi penyambut. Kebaktian 1, berapa kebaktian di Pengampon? 4 ya. 3. Oke. Bila perlu pagi, siang, sore 3 kebaktian, dia menyambut terus. Bila perlu dia jadiin penyambut abadi. Penyambut abadi. Kenapa? Waduh, dia memang tidak bisa berdoa dengan indah. Dia memang tidak bisa berkhotbah. Dia tidak bisa memimpin Bible study. Tapi dia kalau sudah menyambut orang, wow, orang itu berasa betul-betul disambut oleh malaikat. Wow, kalau Pengampon punya penyambut seperti begini, saya kira gereja bisa 7 kali kebaktian. Wow, luar biasa. Pekerjaan yang paling baik apa? Pekerjaan yang paling baik diprediksi itu di tahun pandemik ini, ya, ada pekerjaan yang hancur, ada pekerjaan yang naik. Pekerjaan yang paling baik itu untuk ke depan 5 pekerjaan yang paling baik adalah e-commerce. Wah, e-commerce ya, sekarang semuanya semuanya ya virtual semuanya. Wah, itu pekerjaan paling baik. Pekerjaan yang paling baik apa? Pekerjaan yang paling baik itu adalah melayani, adalah pekerjaan yang paling baik. Pelayanan Yesus selalu membuat orang terkesan dan bertobat. Mengapa? Karena ketiga unsur ini selalu diterapkan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Matius 20:28. Anda jadi dokter, monggo. Anda jadi arsitek, silakan. Anda jadi lawyer, bagus. Anda jadi majelis, baik. Anda jadi guru sekolah minggu, oke. Anda menikah, oke. Tapi semuanya dasarnya adalah melayani. Apapun itu, kalau dasarnya adalah melayani. Aku ada untuk Anda. Itu moto yang luar biasa. Ya. Maka Yesus, saya tanya, Yesus pelayanan 3 tahun, saudara-saudara.
Tapi khotbah terpanjang dia cuma khotbah di bukit. Yang lain itu dia tidak khotbah. Sakeus turun, aku mau menumpang di rumah. Baru kali ini ada yang panggil nama Sakeus. Biasanya orang panggil nama itu apa tuh ya? Bully ya, apa namanya itu? Body shame gitu ya. Manggil orang tuh si gendut, ya, si krempeng, ya, si jahat, si pelit. Sakeus tuh biasa dipanggil ya si pemeras apa gitu. Baru kali ini turun dia. Yesus makan di rumah dia. Yesus buka mimbar. Enggak tuh. Yesus berkhotbah. Tidak. Cuma numpang makan di rumahnya. Cuma makan. Tiba-tiba Sakeus berdiri. Hari ini aku bertobat, separuh dari hartaku siapa akan kubagikan kepada orang miskin, dan siapa yang pernah kuperas akan kembalikan 4 kali lipat. Separuh loh, bukan semuanya. Karena Sakeus bukan paham komunis. Ya, separuh. Tuhan bilang apa? Hari ini terjadi pertobatan. Cuma diajak makan dia bertobat. Tapi banyak orang Kristen dengar khotbah sampai ratusan kali nggak bertobat. Tobat juga kan? Kenapa? Karena Yesus tuh melihat Sakeus sebagai manusia. Karena Yesus melihat Sakeus itu adalah orang penting. Karena Yesus melihat ini adalah pelayanan yang terbaik untuk Sakeus. Perempuan Samaria, ya, Lazarus, Maria, Marta, sampai begitu hebatnya, luar biasa. Saya sedikit buka. Kalau saya mempersiapkan khotbah, itu paling telat Jumat harus selesai. Jumat harus sudah selesai. Sabtunya itu sepanjang hari saya cuma doa. Hanya persiapan doa saja. Jadi jarang sekali itu sampai last minute menganggap remeh. Ini gereja ini, ini gampang lah. Enggak. Betul-betul ketakutan saya sehingga mempersiapkannya harus dengan yang terbaik. Karena ini bagi saya adalah pelayanan. Melayani itu yang terbaik. Masakan apa yang paling enak? Masakan yang dimasak dengan hati. Ya. Nggak tahu nih. Soalnya di monitor saya cuma 4 yang tampil. Prasetya, Paulus, dan Esther. Ya udah, jadi Esther aja yang saya tanyain terus karena yang itu tampil kecuali saya klik yang lain gitu ya. Saya nggak tahu sih, dari wajahnya Esther saya tahu dia bisa masak. Tapi ketawa kedua menunjukkan dia kayaknya nggak bisa masak. Ya. Tapi masakan apa yang paling enak? Masakan yang dimasak dengan cinta kasih. Masakan yang dimasak dengan melayani. Waduh, asin juga terasa sedap. Ya. Kalau hambar, ya ambil garam, taruhlah. Khotbah yang terbaik adalah khotbah dengan hati. Penyambutan yang terbaik adalah penyambutan dengan hati. Di Jepang, sekarang petugas MRT, kereta, itu sebelum dia bertugas, dia harus melakukan ini. Beranjak ke Jepang, di mana tersenyum di depan kamera mempunyai arti yang baru. Salah satu perusahaan kereta api Keihin Electric Railways mewajibkan para karyawannya untuk memeriksa senyumnya sebelum mulai bekerja dengan menggunakan grainometer atau pengetes senyum untuk memastikan apakah senyum mereka cukup baik untuk membuat pelanggan puas. Sistem scan senyum ini mengukur senyum dan memberikan petunjuk-petunjuk seperti senyum Anda makin baik, sedikit lagi, atau bahkan senyumlah seperti kalau Anda gembira, yang membuat staf benar-benar menjadi tersenyum. Sistem scan senyum sangat berguna dalam berinteraksi dengan pelanggan sehari-hari untuk membentuk senyuman yang alami. Keihin mengadaptasi teknologi dari Omron yang membuat gerbang tiket kereta api. Kami menggunakannya untuk diterapkan pada pelatihan staf Keihin untuk memastikan bahwa mereka dapat merespon pelanggan dengan tepat dan dengan gembira. Perangkat ini juga digunakan di 14 stasiun lainnya, rumah sakit, dan bahkan pangkalan truk
untuk mengukur jika operator cukup siaga untuk mengemudi. Sedangkan untuk 107 karyawan di stasiun Shinagawa Keihin, bisnis memang terasa lebih menjanjikan dengan senyuman yang indah. NTD News laporkan. Nah, saya usul GKI Pengampon beli alat ini. Ya, jadi beli alat ini, ya, ini usulnya nih, dan sebagainya. Ya. Jadi ketawa, coba Anda bayangkan ya. Saya nggak tahu sih, nanti mungkin siapa sih ketua Esther ya, nanti Esther sebagai ketua tim penyambut, dia tidak bertugas tapi dia sebagai supervisor, dia juga berdiri di depan. Coba diperhatikan tim penyambut itu pada ketawa nggak, senyum nggak, dan sebagainya. Gitu ya. Wah, saya kira itu sangat, orang-orang duniawi kadang-kadang jauh lebih melayani daripada kita orang Kristen. Ya, oke. Ada 4 tahapan pelayanan penyambut. Ada 4 tahap pelayanan. Yang pertama persiapan. Yang dimaksud dengan tahap persiapan ialah hal apa saja yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh seorang penyambut sebelum melaksanakan tugas pelayanan. Pertama, perhatikan jadwal tugas yang ditentukan. Jangan ganti-ganti, jangan last minute baru tahu, kaget ternyata saya pelayanan. Aduh, akhirnya apa, terburu-buru jadi asal-asalan. Apa akibatnya? Akibatnya jemaat datang dulu sebelum penyambutnya datang. Ya. Bawalah dalam doa pelayanan yang Anda akan lakukan. Jadi sedapat mungkin hari Sabtu itu siapin hati dah, doa betul-betul. Tuhan, besok saya mau menyambut. Sebelum menyambut di rumah atau di gereja, saya coba ngaca. Lalu dari ngaca itu saya coba tersenyum. Seperti petugas stasiun kereta di Jepang. Ya. Ini senyumnya palsu atau asli atau tulus. Ya. Bawa dalam doa. Saudara tahu saya percaya Tuhan tahun 1977. Tahun 1977, saya percaya Tuhan. Pertama kali saya masuk gereja 10 Juli 1977. 24 Desember 78 saya dibaptis. Pelayanan pertama saya adalah, dulu kan belum zaman fotokopi, warta gereja itu diketik di satu kertas, lalu ada mesin stensil. Itu tintanya kayak odol gede hitam gitu dan sebagainya. Alah, cuma tinggal pasang di mesin lalu puter gitu. Enggak. Tuhan, besok hari Jumat saya datang ke gereja untuk mencetak warta jemaat. Berikan pertolonganmu supaya saya melayani dengan hati dan tidak meremehkan pelayanan. Walaupun tangan, kuku hitam-hitam gitu ya. Habis itu pakai thinner dibersihkan dan sebagainya. Bawa doa. Apabila Anda berhalangan, carilah sedapat mungkin rekan sepelayanan yang dapat menggantikan Anda dan informasikan kepada koordinator tim penyambut jemaat sehingga pelayanan penyambutan jemaat tetap dapat berjalan dengan baik. Perhatikan kerapihan dan estetika berpakaian Anda. Jadi perhatikan jadwal nih. Bisa asal-asalan main gonta-ganti, enggak. Sekali lagi, pelayanan penyambut, pelayanan yang paling vital di ujung tombak. Tapi seringkali pelayanan ini justru tidak dimaksimalkan oleh kita sendiri. Yang kedua adalah ketika beribadah belum berlangsung. Ini udah sampai gereja nih, teman-teman. Idealnya datanglah di gereja kurang lebih 30 menit sebelum ibadah dimulai. Ini dilakukan agar kita punya cukup waktu untuk mengatur tugas dan lokasi penyambutan. Siapa yang bertugas di sebelah kanan, di sebelah kiri pintu masuk, siapa yang berpasangan dengan siapa yang bertugas menghantar warga jemaat datang terlambat ke tempat duduk, ya jemaat lansia dan sebagainya. Oh, itu semuanya dipikirkan. Ya. Kita mesti 30 menit. Kenapa? Nanti kadang-kadang naik motor banyak. Kenapa aku? Aduh. Ya, naik mobil tiba-tiba misalnya mogok, ada aja tuh yang kita nggak bisa prediksi dan sebagainya.
waktu saya ngajar sekolah minggu, dan itu saya besar dilatih banyak di sekolah minggu sebetulnya. Jadi waktu saya ngajar sekolah minggu, saya pribadi punya moto begini. Datang sebelum murid datang, pulang sesudah murid pulang. Datang sebelum murid datang, pulang sesudah murid pulang. Jangan datang sesudah murid datang dan pulang sebelum murid pulang. Jangan datang sesudah jemaat datang. Jadi siapa penyambut, siapa yang disambut. Kebanyakan penyambut menyambut penyambut. Jadi dan pulang sebelum jemaat pulang. Oh, ya. Nah, 30 menit supaya kita bisa tarik napas dan kita bisa berdoa bersama-sama. Saya nggak tahu ada doa nggak bersama tim penyambut ya. Saya kira dulu pengampon itu sebelahnya itu TK sekolah lah, saya ingat saya TK SD sebelum pindah ke Pamitran. Ya. Dulu waktu saya stase itu saya penyambut itu dibawa ke lapangan sekolah. Dan kita berdoa bersama-sama di situ. Saya ingat ada perosotan anak-anak itu SD Kak gitu ya. Nah, kita berdoa. Setelah berdoa baru kamu ini baru kita keluar pintu masuk ke pintu gereja. Ya. Jadi penyambut jangan hanya berada di pintu utama gereja, melainkan juga pada pintu masuk lainnya. Standby dan sebagainya. Bersikap santai, ramah, penuh kehangatan. Ini orang penting nih yang saya mau sambut. Dan senyum yang baik tanpa terkesan dipaksakan atau terpaksa. Tataplah wajah dan mata orang yang kita sapa dan ajak bicara. Sebuah kekeliruan besar apabila kita bersalaman tapi wajah kita berpaling dari wajah orang itu dan mengarahkan pada sudut pandang yang lain. Hal ini dapat menimbulkan perasaan tidak enak di hati, bahkan sakit hati bagi mereka yang sangat peka. Apalagi dia mungkin banyak problem di rumah dan sebagainya. Ya, kalau bersalaman itu tatap matanya. Saya pernah dipukul tangan saya karena saya salaman sama jemaat, tapi mata saya ke jemaat yang lain. Walahu alam, kebetulan saja, bukan sengaja. Yang saya pandang itu adalah jemaat kaya. Yang saya pegang itu tangannya itu adalah jemaat yang kurang kaya. Kenapa saya pegang, lalu saya lihat ke sana? Karena saya tetap mau pegang dia nih supaya dia jangan pergi gitu. Jadi setelah saya ke sana, baru saya ke sini pegang tangan. Tapi menurut saya kan bagus begitu ya. Tapi menurut dia adalah lu pegang tangan tapi matanya ke sana. Akhirnya dia tepuk tangan saya, dipukul gini. Pak, lihat saya dong, Pak. Pak Pendeta, lihat saya dong. Saya kan orang. Iya benar juga kan, siapa yang bilang lu barang kan. Tapi maksudnya saya kan orang, Pak. Nah, dari situlah saya belajar pegang, lalu pandang, lalu berkata, Tuhan berkati selamat hari ini. Saya mau ngomong, oh iya sebentar, tunggu jemaat ini pulang semua, saya bisa menyapa, baru setelah itu kita ke ruang serbaguna kita ngobrol. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Nah, jadi mata itu, waduh luar biasa, sejuta penghargaan. Jika perlu, ada 1 atau 2 orang penyambut jemaat yang bertugas menghantar warga ke tempat duduk. Itu saya kira umum. Dan ini bermanfaat untuk menciptakan keteraturan formasi duduk jemaat yang hadir dalam ibadah. Walaupun seringkali jemaat nggak mau diatur, gitu ya, udah dituntun, tapi tetap aja dia mau duduk sendiri. Yang lebih lucu lagi adalah penyambutnya jalan di depan, ya jemaatnya jalan di belakang. Maksud dia tuh mau membawa jemaat ke tempat duduk tertentu. Tapi jemaatnya udah duduk, penyambutnya jalannya terus sendiri ke depan. Begitu menoleh, jemaatnya udah hilang di belakang. Sering juga terjadi seperti itu. Makanya kita ada trik teknik khusus lah. Jangan jalan sendiri dan sebagainya. Ya. Jadi oleh karena itu adalah ini ketika ibadah belum berlangsung. Kalau ibadah berlangsung adalah bagaimana? Pesan penyambut jemaat belum berakhir. Peran penyambut jemaat belum berakhir. Ketika kebaktian dimulai. Setidaknya 10 menit setelah ibadah berlangsung,
ada beberapa orang penyambut jemaat yang tetap melaksanakan pelayanannya. Dalam setiap pelayanan ibadah tidak sedikit warga jemaat yang datang terlambat. Pada momen tertentu, perjamuan kudus, Natal, Paskah, baptisan, gereja penuh sesak. Mereka yang datang terlambat biasanya mengalami kesulitan mencari tempat duduk. Seorang penyambut jemaat perlu menolong mereka, mencarikan dan menghantar mereka sampai ke tempat duduk. Sehingga warga jemaat yang datang terlambat tidak bergerombol di belakang dan mengganggu jalan ibadah. Ya, tetap kita. Bahkan sebetulnya di gereja kami itu penyambut waktu berdoa nggak boleh tutup mata. Karena banyak maling di gereja katanya. Jadi habis amin, dompetnya hilang, HP-nya hilang, ya lu salah sendiri lu taruh dompet. Jadi kalau wanita itu kadang-kadang dompetnya dipegang, begitu dia berdiri, dia taruh tuh tasnya tuh di tempat duduk. Nah yang berdiri di belakang kan enak, tinggal buka kan gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita punya aturan yang penyambut di belakang waktu berdoa tidak tutup mata, ya, tapi memberi perhatian kepada jemaat dan sebagainya. Kadang-kadang ada jemaat yang terlambat, jangan dibiarkan. Ya, jemaatnya ngobrol tetap, apalagi kalau pintu gereja sudah ditutup, paling tidak ada 2 atau 3 orang tetap di dalam. Kalau di tengah-tengah ibadah ada anak nangis, itu juga sebetulnya tanggung jawab juga dari tim ibadah, tim penyambut. Cepat-cepat samperin, Bu, boleh saya tolong membawa anaknya? Ya, begitu anaknya dibawa, kalau mau dibawa, ya kita kasih minum lah, beliin permen atau apa dan sebagainya. Jadi sebetulnya kreativitas juga diperlukan oleh tim penyambut ini, ya. Ketika ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, sangat baik apabila penyambut pun ikut berdoa bersama di ruang konsistori bersama pendeta, penatua, kolektan, dan yang lainnya. Sebagai tanda syukur atas penyertaan Tuhan dalam seluruh ibadah pelayanan dilakukan. Tapi biasanya agak susah karena penyambut itu kadang-kadang masih bertugas ini itu, ada jemaat yang tanya amplop perpuluhan, ada jemaat yang tanya formulir ini bagaimana, dan sebagainya ya, apalagi kalau jemaat baru dan sebagainya. Jadi kadang-kadang penatua dan para pendeta, penatua atau petugas itu kadang-kadang ya berdoa dulu, nggak apa-apa, nanti tim penyambut yang berdoa sendiri. Sebagai penyambut jemaat dan kolektan, kita harus ingat bahwa kita melayani bukan karena kita punya waktu lebih, atau daripada di rumah tidak ada kegiatan, lebih baik menyibukkan diri dengan pelayanan di gereja. Kita melayani di gereja juga bukan karena kita memang berminat, kepingin, bersedia, atau hobi. Kita melayani karena Kristus sudah melayani kita terlebih dahulu. Selama hidupnya ditandai oleh kesediaan untuk melayani. Kapan waktu terbaik untuk melayani? Sekarang. Tujuan hidup Yesus bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, melainkan untuk memberikan pelayanan. Ya, maka kalau kita lihat di poin-poin ini, maka pelayanan bukan tugas tambahan bagi gereja atau orang-orang percaya, tapi merupakan bagian dari kehidupannya. Pelayanan itu adalah bagian dari kehidupan integral kita. Pelayanan adalah panggilan kita. Bahkan pelayanan merupakan karunia Tuhan yang patut dipergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Wah, saya kira kalau prinsip-prinsip ini dilakukan, ini menjadi sesuatu yang indah luar biasa. Kita lihat sekarang. Ini tipsnya. Apa yang harus, apa yang tidak boleh dilakukan. Halo para petugas penyambut, pakaian yang pertama dilakukan. Sebelum berpakaian, tentukan acara apa nih yang akan dilakukan sepanjang hari itu. Kebaktian, pesta, kedukaan, Natal itu beda kan semuanya ya. Pakailah pakaian yang bagaimana nih, sesuaikan pakaian tersebut dengan bentuk tubuh Anda. Jangan lupa pakaian adalah penutup badan secara estetika sekaligus pengungkap identitas diri. Pilihlah bahan yang nyaman dengan potongan baju yang sederhana. Bahan bermotif padu padan, bahan polos akan semakin menarik jika diserasikan dengan warna yang tepat. Hindari bahan yang mengkilap, ya, hindari nih bahan yang mengkilap seperti satin, penggunaan manik-manik mengkilap yang berlebihan. Kadang buat silok juga jangan, ya. Warna pastel atau warna muda akan jauh lebih nyaman dipandang di pagi hari atau siang hari ketimbang warna kuat, merah, biru, terang, jingga dan sebagainya.
Pakaian tolong diperhatikan pintunya. Ya, sekarang adalah perhiasan. Perhiasan juga perlu diperhatikan. Kenakan perhiasan secukupnya, diserasikan dengan bentuk wajah dan proporsi tubuh. Aksesoris sebaiknya tidak terlalu mencolok warna maupun ukurannya. Nah, bawalah tas apa? Tas kecil bawa nih, yang serasi dengan pakaian. Nah, kalau di satu gereja saya pernah ada ruang penitipan tuh. Jadi kalau penyambut itu tasnya, handphonenya itu semua dimasukkan di locker, ya dikunci dan sebagainya. Jadi habis pelayanan bisa diambil lagi. Ya, jika memakai aksesoris kulit, gunakan warna gelap, warna yang senada pula dengan sepatu dan tas Anda. Aduh, indah sekali ya. Dan jangan juga pakai misalnya aksesoris yang gemerincing, bunyinya cepat banget tuh, kerincing juga jangan dipakai ya, itu mengganggu juga. Rambut dan make up itu juga penting. Hindari penggunaan make up dengan warna yang berlebihan dan tebal. Tatanan rambut yang rapi. Ini pengalaman saya nih, ya pengalaman saya. Keramas itu ya kalau mau pelayanan, supaya rambutnya itu jangan menyebarkan aroma yang kurang nyaman. Karena penyambut itu kan mobile. Kalau lewat itu anginnya itu kadang-kadang kan angin rambut juga mempengaruhi. Nggak enak. Ya. Nah ini yang don'ts ya. Last but not least, jadilah diri Anda sendiri. Berperilakulah sesuai dengan pakaian yang Anda kenakan. Ya, jadi kalau pakai, saya nggak tahu, saya yakin ada seragam ya, betul ya, Esther ada seragam penyambut ya. Nah, kalau mau tambah-tambah sendiri, aksesoris, tambah percantik, aduh sangat indah sekali. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Sesi pertama selesai. Cukup jelas ya, Pak Theo. Yap. Kadang ada aktivis itu yang curhat. Bahwa kan pergi ke gereja karismatik, terus kemudian kan disambut dengan luar biasa tuh Pak. Lah kesan yang muncul itu malah terkesan lebay, sok kenal gitu Pak Theo. Nah, bagaimana supaya kita tidak sampai jatuh ke lebay sama sok kenal itu loh Pak Theo? Nah, lebay atau sok kenal itu problemnya adalah kebanyakan dari orang-orang latar belakang gereja mainstream yang tidak terbiasa disambut seperti begitu. Sehingga terkesan, lebay banget nih, gitu ya. Kok terlalu over. Kenapa? Karena kita nggak terbiasa dengan itu. Tapi jemaat karismatik sendiri, mereka justru enjoy dengan pelayanan seperti itu. Itu satu ya, pertama ya. Sebaliknya kalau gereja karismatik ke gereja mainstream, gereja-gereja Protestan misalnya, itu merasa dingin, nggak ada kehangatan. Ya, oke. Jawaban saya adalah, yang kedua adalah, mari kita mengembangkan sikap positif kepada setiap orang. Mari kita kembangkan sikap positif. Bahwa dia tidak lebay, dia betul-betul apresiasi kepada kita. Karena kalau tidak, persoalannya bukan di dia, tapi di kita. Kalau dia tidak menyambut dengan cara seperti itu, mana ngomong aja. Katanya karismatik menyambut dengan luar biasa. Ternyata biasa-biasa aja tuh. Salah lagi. Ya. Tapi ketika disambut dengan heboh, kalau ini lebay dan sebagainya. Gitu ya. Nah, bagi saya adalah, mari kita kembangkan sikap positif seperti itu. Ya. Anak saya suruh satu kali misalnya ngepel lantai. Wah, itu sih bukannya ngepel ya, itu mah ngebanjirin lantai itu sebagainya, basah banget dan sebagainya. Terus saya bilang ya udah nggak usah diomelin, kita apresiasi aja. Dia mau ngepel sudah bagus. Dia mau bersihin lantai sudah bagus. Kita samperin anak kita. Terima kasih ya,
sudah ngepel. Hanya lain kali itu kain pelnya dikeringkan dulu, diperes dulu, baru ke lantai. Nah, berikutnya tuh dia bisa tuh ngikutin. Tapi kalau kita omelin, kalau lu mau kerja, kalau nggak mau kerja nggak usah udah. Kalau mau ngepel, nggak mau ngepel udah. Daripada banjir kayak begini. Nah itu jangan ya. Jadi bagi kita, saya beberapa kali ke gereja karismatik ya, baru naik eskalator tuh. Di atas itu, di ujung dia sudah berdiri memandang kita hasilnya. Ya. Lalu dia menyambut dengan tangan, dipegang lagi tangannya begini, tangan saya dipegang. Selamat datang Pak, kami menyambut Bapak dengan sangat sukacita. Semoga Bapak diberkati Tuhan lewat kebaktian kami hari ini. Wah, ya. Lebay. Tergantung cara pandang kita. Kalau kita bilang lebay ya jadi lebay ya. Kalau kita bilang kurang ya kurang. Kalau kita bilang lebih ya lebih. Tapi saya mau positif. Dia itu menghargai dan mengapresiasi. Nah, itu jawaban saya ya. Sebab kalau tidak, hari ini ada yang bilang, kamu lebay. Oh, ya udah. Minggu depan saya robah caranya. Begitu dirubah caranya, ada jemaat lagi ngomong, jangan begitu penyambutan. Lalu dia pusing ngikutin yang mana nih Pak? Yang ini salah, begitu salah. Nah bagi saya adalah ikuti prinsip hatimu. Engkau menyambut dengan cara seperti itu, ya lakukan. Nah itu seperti itu ya. Maka saya ungkapkan prinsipnya. Orang yang paling penting adalah orang yang sedang bersama dengan Anda. Dan layani dengan hatimu. Karena apapun itu menjadi hebat dengan hati. Mother Teresa pernah bilang begini, tidak setiap orang bisa melakukan pekerjaan besar, tapi setiap orang pasti bisa melakukan pekerjaan yang kecil, tapi dengan hati yang besar. Nah, semoga memberkati. Oke. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita berdoa untuk menutup sesi yang pertama ini ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan memberkati tim kelompok kerja, kelompok pelayanan, penyambutan di GKI Pengampon 31. Tuhan kiranya berkati mereka, tahu prinsip-prinsip dasar pelayanan penyambutan. Dan mereka tahu bagaimana harus mempersiapkan sebelum pergi ke gereja untuk menyambut. Ketika tiba di gereja sebelum kebaktian, ketika kebaktian berlangsung, dan ketika kebaktian setelah selesai. Kami tidak akan pernah lagi meremehkan penyambutan. Karena ini adalah pelayanan yang vital. Biarlah jemaat boleh merasakan kekuatan, jemaat merasakan sesuatu yang diberikan, dihargai, diapresiasi. Sehingga mereka merasakan GKI Pengampon 31 adalah rumah rohani mereka. Karena di rumah itulah mereka menemukan penghargaan. Mereka menemukan kasih. Mereka menemukan perhatian. Mereka menemukan betapa mereka begitu dihormati dan disambut. Seperti Tuhan menyambut mereka. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Theo untuk sesi yang pertama. Kalau mengikuti jadwal kita akan break, tetapi karena tadi kita mulainya agak terlambat, Bu Esther, apakah kita mau break mungkin 1-2 menit, supaya kalau yang mau ke belakang dulu sempat, terus nanti Pak Theo langsung mulai ke sesi 2, 1-2 menit saja? Boleh. Kita istirahat dulu ya Bapak Ibu, 1-2 menit, terus nanti kita lanjutkan lagi.